sejahtera, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda dengan firman Tuhan, dan pada hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan satu pokok kebenaran firman Tuhan mengenai sikap terhadap sesama. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan bagi saudara-saudari, ibu bapak sekalian. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk memiliki sikap yang benar saat kita melihat kelemahan, kesalahan, atau bahkan kejatuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah yang biasa kita lakukan ketika kita melihat seseorang jatuh dalam satu kesalahan, ataupun seseorang misalnya saja dia terungkap hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, apakah yang kita lakukan? Nah, maka yang biasa kita lakukan adalah kita menilai orang tersebut. Yang biasa kita lakukan bahkan terkadang menggosipkan, mencemooh, atau bahkan juga mensyukuri karena kita tidak suka dengan orang tersebut dan melihat orang tersebut kemudian mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dan kita merasa bahwa apa yang orang itu alami pantas untuk dialami oleh orang tersebut. Nah, itulah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita sukai, yang mereka kemudian jatuh dalam satu kesalahan atau satu persoalan tertentu. Nah, hari ini Alkitab mengajar kita sebuah pokok kebenaran yang penting. Alkitab memang hari ini berbicara mengenai perintah untuk jangan menghakimi. Nah, tetapi perintah jangan menghakimi ini disampaikan Tuhan Yesus dalam kaitannya dengan apa? Dalam kaitannya dengan sikap seseorang ketika melihat kesalahan orang lain. Sikap seseorang ketika melihat orang yang dia kenal, barangkali orang yang selama ini dia ketahui memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan jangan menghakimi? Tentu yang Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan kita tidak boleh menegur orang yang melakukan kesalahan, bukan. Bukan yang Tuhan Yesus mau ajarkan di sini bukan berarti kita tutup mata terhadap hal-hal yang salah yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, bukan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan jangan menghakimi adalah jangan menilai orang semata-mata berdasarkan kesalahan orang tersebut. Artinya apa? Artinya waktu kita melihat seseorang
memiliki kesalahan, jatuh di dalam kesalahan. Kita boleh menegur orang tersebut, itu adalah bagian daripada panggilan kita. Tetapi kita dipanggil Tuhan bukan cuma menegur orang yang melakukan kesalahan, tapi juga menyatakan empati, menyatakan kasih terhadap orang tersebut. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan dengan peringatan jangan menghakimi. Nah, jadi waktu kita melihat ada orang melakukan kesalahan, orang jatuh di dalam satu persoalan, dia memiliki hal-hal yang salah dalam hidupnya. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, kita mungkin bisa melihat hal tersebut, kita bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut, tapi jangan lupa bahwa kita pun dapat melakukan hal yang sama, kita jatuh dalam kesalahan yang sama, atau kita memiliki persoalan yang berbeda, memiliki kejatuhan ataupun memiliki kesalahan yang berbeda yang sebenarnya sama beratnya dengan apa yang orang lain lakukan. Nah, ini menyadarkan kita bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita dan orang lain sama rentannya. Diri kita dan orang lain sama lemahnya. Itulah sebabnya kita memang dipanggil untuk saling menasehati, kita dipanggil untuk saling menolong, kita dipanggil untuk saling mengingatkan. Tetapi kita harus melakukannya dalam kasih. Kita harus melakukannya dengan penuh empati. Kita harus melakukannya dengan kemurahan hati. Itulah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Tampaknya tanpa kemurahan hati, tanpa kasih, tanpa empati, maka teguran-teguran yang kita berikan kepada orang lain barangkali hanya akan menjadi semacam penghakiman untuk orang lain. Nah, di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini begitu mudah dan gampang kita salah mengerti dengan orang lain. Ketika kita sering di rumah, kita berkumpul dengan anggota keluarga, kita barangkali sering muncul ketidaksepahaman, muncul salah pengertian, muncul perbedaan. Nah, dalam situasi seperti itu akan sangat gampang bagi kita untuk menegur orang-orang di sekitar kita tanpa kasih. Dan apa yang kita lakukan sesungguhnya salah. Itu merupakan sebuah penghakiman. Itulah sebabnya mari kita belajar ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, bukan tidak boleh menegur mereka, bukan kita tidak boleh menasehati mereka. Tetapi kita harus sebelum menasehati orang lain, sebelum menegur orang lain, mari kita belajar empati, belajar menyadari bahwa kita dapat memiliki kelemahan yang sama, kita dapat memiliki kekurangan, kita dapat mengalami kejatuhan yang sama seperti orang lain. Nah, dengan belajar seperti ini, maka kita akan belajar untuk empati. Kalaupun kita menasehati, memberikan masukan, menegur, kita akan menggunakan kalimat yang sangat berhati-hati. Kalimat yang tidak melukai hati orang lain, tapi kalimat yang menyatakan kasih, empati, dan perhatian kita. Kiranya apa yang Alkitab ajarkan hari ini menjadi bekal bagi kita, menolong kita untuk belajar bersikap benar terhadap sesama kita. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Amin.